Kenapa ya, Ma? Kok bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Padahal jumlah penduduk terbanyak di dunia bukan orang Inggris. Karena Tuhan mau pakai orang Inggris untuk mengkomunikasikan kebenaran. Oh iya, mungkin caranya dengan memberikan kemenangan dalam berbagai peperangan. Perang sungguh jahat, namun Tuhan bisa gunakan untuk kebaikan umatnya. Antara lain, supaya bahasa dipakai, jalan raya dibangun. Sarannya untuk pengabaran Injil juga ya, Ma? Jangan lupa, Inggris menghasilkan Magna Carta yang mengatakan bahwa Raja segala raja adalah Yesus Kristus sendiri. Oh, Beran tahu. Orang bisa buat pernyataan sebagus itu pasti sudah bergaul erat lewat firman-Nya. Semua itu dipakai Tuhan agar firman yang sejati dapat terus diperdengarkan. Hari ini kita sampai pada Matius 14 ayat 13 sampai 23. Siapkan hati menjadi tanah yang ditaburi benih firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu ayo kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertolongan-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan pada kami dikala kami lemah, yang juga di dalamnya kami beroleh sukacita ketika kami mengalami susah. Tuhan, kami tahu bahwa hanya pertolongan Tuhan saja yang menjadikan kami hari ini boleh ada dan boleh menikmati kembali kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar di dalamnya. Tuhan tolong supaya apa yang kami kerjakan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membawa kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan di dalam hal yang kami ingin kerjakan juga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami sampaikan boleh tepat seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan Yesus ingin bersama hanya dengan murid-muridnya saja. Dan saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk segera pergi ke satu tempat yang sunyi dengan cara naik perahu dan menyeberangi Danau Galilea. Tetapi apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus saat itu didengar oleh banyak orang yang saat itu bersama-sama dengannya. Maka ketika Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya naik perahu untuk ke seberang, mereka yang begitu banyak jumlahnya ini, mereka juga menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus akan mendarat dengan melalui jalan darat. Karena tak mungkin perahu bisa tersedia untuk jumlah orang yang lebih kurang. Ada 15 ribuan. Yang terdiri dari orang laki-laki, orang perempuan, dan anak-anak itu. Benar, ketika Tuhan Yesus tiba di seberang di tempat yang sunyi itu, ternyata orang-orang itu sudah ada di sana. Dan ketika Yesus Kristus mendarat, Yesus Kristus turun di tempat itu, Yesus Kristus digerakkan oleh belas kasihan. Ketika melihat ada orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Dan hari bertambah larut malam. Dan saat itu murid-muridnya ingin agar orang-orang ini tidak merepotkan gurunya dan tidak merepotkan murid-murid sendiri. Maka murid-murid memberanikan diri berkata kepada Yesus Kristus sang guru itu, agar orang banyak ini disuruh untuk pergi ke desa dan mencari makanan. Itu adalah hal sebenarnya yang tak mungkin. Karena mana ada desa bisa menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak. Tapi Yesus Kristus menjawab, jangan suruh mereka pergi. Kalian semua harus memberi mereka makan. Murid-murid berkata, yang ada pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Maka Yesus Kristus mengambil itu, menengadah ke atas, mengucap syukur dan memberkatinya.
Dengan singkat cerita, keajaiban terjadi. Yesus Kristus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu untuk mengenyangkan seluruh kaum laki-laki yang tercatat 5.000, belum wanita, belum anak-anak. Ada kemungkinan bisa 15.000 kah atau 20.000 orang kah saat itu. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Artinya mereka makan sampai terpuaskan. Itu hal yang ajaib. Dan masih ada lebih 12 keranjang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, maka kita tidak tahu sebenarnya orang banyak itu mengikuti Yesus, apa tujuan sebenarnya. Tapi Yesus Kristus tidak pernah memperhitungkan apa tujuan mereka saat itu datang. Tetapi ketika ada orang sakit, Yesus Kristus sembuhkan. Ada orang yang mengalami kelaparan, Yesus Kristus berikan kenyang atau puaskan. Dan saat itu semua sudah mengalami pelayanan yang terbaik dari Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lapar Tuhan kenyangkan. Tuhan Yesus tetap ingin dia sendirian di tempat yang sunyi untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Yesus Kristus berdoa kepada Bapanya yang ada di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika semua itu selesai, maka Yesus Kristus kembali menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau itu kembali. Dan menyuruh orang banyak itu untuk mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sungguh ajaib, setelah mereka dipuaskan melalui pelayanan Yesus Kristus, maka orang yang berpuluh ribu itu menuruti perkataan Yesus Kristus, mereka pulang. Jadi murid-murid pergi menyeberang danau, orang yang berpuluh ribu itu pulang ke rumahnya. Yesus seorang diri, dia pergi naik ke atas bukit. Di situ dia berdoa kepada Bapanya yang ada di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus memang sepenuhnya, seutuhnya 100% dia manusia, tapi seutuhnya, sepenuhnya 100% dia juga Allah. Sebagai seorang manusia yang diutus oleh Bapanya, dia harus terus berdoa, bergantung harap sepenuh kepada Bapanya. Memohon pertolongan Bapanya agar dikuatkan untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Bapa kepada Yesus Kristus. Dengan dia berdoa kepada Bapanya, di situ Yesus kembali boleh disegarkan. Ketika dia kembali berdoa kepada Bapanya, di situ dia beroleh kekuatan untuk menjalankan tugas Bapanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu rahasia daripada Yesus Kristus boleh mengerjakan seluruh pekerjaan tugas Bapanya. Yesus Kristus sang pengantara itu terus bergantung harap kepada Bapanya. Rahasia kekuatan Yesus bukan terletak pada banyaknya makan. Bukan terletak pada banyaknya dia mungkin menjadi orang yang selalu berolahraga. Bukan. Tetapi dia bergantung harap kepada Bapanya yang di surga. Demikian juga engkau dan aku perlu belajar seperti Yesus Kristus. Kau dan aku harus punya waktu-waktu khusus, jam-jam khusus untuk berdoa kepada Bapa di surga. Untuk berdoa kepada Allah Tritunggal yang kita percaya saat ini. Yesus Kristus berdoa bukan waktu yang pendek. Dia berdoa berjam-jam saat malam itu. Mari kau dan aku belajar menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Bukan dalam waktu yang pendek. Tapi punya waktu-waktu khusus. Dalam waktu yang cukup, waktu yang panjang. Supaya kita mempunyai kekuatan, kemampuan untuk kita boleh menjalankan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Supaya
supaya dengan pertolongan, kesegaran, kekuatan yang dari Allah, kita boleh menjalankan semua tugas itu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang peduli terhadap kami manusia yang berdosa. Supaya apa yang kami kerjakan saat ini kami boleh ingat senantiasa bahwa Engkau mengasihi kami manusia yang berdosa. Tuhan tolong supaya kami juga menjadi orang-orang yang menteladani Engkau, yang senantiasa menyediakan waktu secara khusus untuk kami boleh menjadi persekutuan yang intim, satu persekutuan yang indah dengan Allah yang kami percayai, Tuhan Allah yang hidup, supaya dengan pertolongan-Mu kami boleh mengalami kekuatan, dengan pertolongan-Mu kami boleh disegarkan, hingga kami mampu menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga Tuhan, jikalau Tuhan menjadi pengantara kami yang sungguh-sungguh ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham mau ikuti perjalanan Yesus bersama orang banyak itu. Tindakan ini cukup berbahaya, karena saat itu Herodes berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati, sehingga Yesus dalam ancaman untuk dibunuh. Tapi Berham melihat Yesus tetap berbelas kasihan terhadap orang banyak. Walau saat itu Yesus dalam kesulitan sedang menyingkir mencari ketenangan. Ia semakin berpegang pada persekutuan dengan Allah dalam iman dan doa, untuk selanjutnya menempatkan diri demi kebaikan jiwa manusia. Itu berarti Kristus tidak mencari kesenangan sendiri dan selalu bergumul bersama mereka yang percaya kepadanya. Biarlah Kristus dan firman-Nya selalu kita ikuti, sekalipun daging dan darah terasa sangat berat. Jaga diri dan sampai jumpa. Sebelumnya, baca Matius 14 ayat 24 sampai 27. Salam.